Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Neng Tiara Pujianti dari kelas Manajemen Pemasaran 01A Politeknik LP3I Kampus Tasikmalaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi videografi. Baik, penjelasan materi yang pertama yaitu menentukan ide, naskah, storyboard, dan breakdown shoot. Yang pertama, menentukan ide. Ide dapat dikatakan sebagai sebuah gagasan, sebuah rencana, pendapat, skema, atau metode. Nah, tahapan yang pertama adalah menentukan ide dan konsep. Ide merupakan gagasan awal yang nantinya akan direalisasikan ke produk yang ingin diproduksi. Ide dapat diperoleh dari mana aja, bisa dari imajinasi, hobi, pengalaman, buku, film, atau lingkungan sekitar. Nah, dari ide ini kita akan tahu produk seperti apa sih yang kita ingin produksi. Nah, setelah menemukan ide, kita bisa mengembangkannya menjadi sebuah konsep. Kita akan menentukan seperti apa bentuk dan gaya pengemasan produk yang ingin kita buat. Siapa aja target penontonnya dan pesan apa yang ingin disampaikan. Misalnya nih, kamu punya ide ingin membuat video mukbang atau makan-makan. Nah, kamu harus tentukan dulu konsep videonya mau seperti apa. Apakah mukbang biasa di rumah, mukbang ke tempat makan, atau sambil nge-vlog nih, misalnya jalan-jalan ke food festival. Pastinya, dari ketiga pilihan konsep tersebut akan menghasilkan video yang berbeda dari segi pengambilan gambar, background musik, kostum, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada tahap pembuatan naskah. Tahap ini nggak kalah penting loh dari tahap sebelumnya. Pada pembuatan video atau film, naskah bisa dijadikan acuan dalam proses produksi. Tanpa adanya naskah, bisa-bisa cerita yang ingin disampaikan nggak bisa tersusun dengan baik nih. Nah, apa sih yang disebut dengan naskah? Nah, naskah adalah bentuk tertulis dari gagasan atau ide yang menyangkut penggabungan antara suara dan gambar sebagai pedoman dalam pembuatan film, sinetron, atau program televisi. Beberapa pakar sinematografi mengatakan bahwa naskah itu adalah jiwa dan darah dari sebuah produk video. Naskah ditulis secara bertahap, dimulai dari ide cerita. Setelah menentukan ide, maka perlu dilakukan riset. Riset ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait cerita yang akan ditulis. Riset bisa dilakukan melalui internet, buku, wawancara, atau datang ke lokasi langsung yang nantinya akan digunakan sebagai latar tempat cerita. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah membuat ringkasan cerita atau yang disebut dengan sinopsis. Sinopsis berisi garis besar jalan cerita, meliputi pengenalan karakter para tokoh, konflik cerita, klimaks, dan penyelesaian masalah. Lalu, dari outline akan dikembangkan lagi menjadi treatment, yaitu uraian mengenai segala urutan kejadian secara rinci, mulai dari kemunculan gambar sampai berakhirnya cerita. Treatment biasanya digunakan saat membuat naskah film. Nah, setelah mengetahui gambaran cerita secara garis besar, cerita mulai disusun berdasarkan urutan adegan atau scan. Tahap ini disebut dengan pembuatan outline. Yang ketiga, storyboard. Storyboard sendiri adalah sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai naskah cerita. Dengan storyboard, penulis cerita dapat membuat seseorang membayangkan alur cerita melalui gambaran-gambaran yang disajikan, sehingga dapat menghasilkan persepsi yang sama mengenai ide cerita yang ingin disampaikan penulis. Storyboard berisi informasi mengenai audio dan video. Pada bagian audio, berisi tentang uraian audio yang akan digunakan. Uraian ini bisa berupa narasi, dialog, musik ilustrasi, atau sound effect. Sedangkan pada bagian video berisi tentang gambaran adegan dengan menyisipkan ilustrasi, bisa juga diperjelas dengan menambahkan keterangan berupa teks dari adegan yang ingin diilustrasikan, disertai dengan shoot dan angle yang digunakan. Nah, contoh dari storyboard. Nah, storyboard berisi informasi mengenai dari bagian audio, berisi tentang uraian audio yang akan digunakan. Uraian ini bisa berupa narasi, dialog,
musik ilustrasi atau sound effect. Dari bagian videonya berisi tentang gambaran adegan dengan menyisipkan ilustrasi, bisa juga diperjelas dengan menambahkan keterangan berupa teks dari adegan yang ingin diilustrasikan, disertai dengan shoot dan angle yang digunakan. Yang keempat ada breakdown shoot. Nah, script breakdown shoot yaitu menguraikan tiap adegan dalam skenario menjadi daftar yang berisi jumlah informasi tentang segala hal yang dibutuhkan untuk pengambilan gambar. Proses ini dilakukan agar bisa mengetahui rincian kebutuhan syuting termasuk biaya yang dibutuhkan serta pengaturan pada jadwal syuting. Nah, untuk membuat script breakdown yang dibutuhkan adalah script breakdown sheet yang berisi informasi tentang adegan yang ada pada film tersebut. Segala keperluan syuting untuk tiap adegan diuraikan dalam satu lembar breakdown sheet. Lembaran tersebut memuat informasi sebagai berikut. Nah, di sini ada salah satu contoh script breakdown sheet yang berisi tentang date, yaitu bagian ini dicantumkan tanggal saat script breakdown sheet diisi. Kemudian script version date, waktu yang dicantumkan adalah tanggal versi skenario yang dipakai untuk menyiapkan syuting. Kemudian production company, bagian yang mencantumkan nama dan nomor telepon dari production house yang memproduksi film tersebut. Kemudian breakdown page no, yaitu nomor halaman dari lembar breakdown yang dibuat. Butir ini membantu mengontrol apakah telah menyelesaikan pengerjaan adegan demi adegan secara berurutan, dan biasanya nomor halaman ini sama dengan nomor adegan, kecuali jika untuk satu adegan membutuhkan lebih dari satu lembar breakdown. Kemudian ada title atau number of episode. Pada bagian ini dituliskan judul film yang diproduksi. Jika film tersebut merupakan suatu serial, perlu dicantumkan juga nomor episodenya. Kemudian ada page count, bagian uraian tentang panjang atau porsi dari adegan dalam skenario. Biasakan membagi tiap halaman skenario menjadi 8 bagian. Jika adegan yang diuraikan hanya mempunyai panjang 2/8 halaman, maka ditulis angka 2/8. Kemudian ada location or set. Dicantumkan lokasi sesuai dengan skenario. Ini diperlukan untuk memudahkan identifikasi antara satu adegan dengan adegan lainnya. Yang perlu diingat, bisa saja lokasi syuting berubah sama sekali dengan apa yang direncanakan dalam skenario. Kemudian ada scan nomor adegan sesuai dengan yang tercantum dalam skenario. Kemudian ada in atau X. Nah, pada bagian ini menandakan di mana suatu adegan terjadi. INT adalah untuk interior yang berarti dilakukan di dalam suatu ruangan. Sementara eksternal dan internal. Eksternal adalah untuk eksterior yang artinya adegan diambil di luar ruangan. Kemudian ada day or night. Bagian ini menandakan waktu adegan untuk siang hari, day, dan malam hari, night. Description. Nah, penggambaran kejadian spesifik yang ada dalam adegan untuk mempermudah ingatan. Dengan cara ini akan tidak membuang waktu dengan membolak-balik skenario untuk melihat apa yang terjadi dalam adegan. Kemudian ada cast. Pada bagian ini untuk menuliskan semua pameran yang melakukan dialog. Nah, kemudian ada wardrobe. Bagian khusus untuk menjelaskan kostum yang akan dikenakan oleh pemeran. Kemudian ada extras, atmosfer, untuk menentukan jumlah orang-orang yang dibutuhkan untuk mendukung suasana dalam sebuah adegan. Kemudian ada extras atau silent beats, yaitu para pemeran tidak melakukan dialog yang tidak bergabung dalam crew. Kemudian ada stunt atau stand.
Pencatatan untuk beberapa adegan yang memerlukan peran pengganti. Kemudian ada pages animal, prop set, dressing, greenery, sound effect atau musik, security atau teacher. Kemudian ada special effect, yaitu pencantuman segala kebutuhan efek khusus seperti ledakan, penghancuran, dan lain-lain. Kemudian ada estimate, production time, production notes, yaitu pencatatan yang memuat semua keperluan yang belum disebutkan di bagian-bagian sebelumnya yang membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya khusus. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.